Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kemarin. Kita laksanakan puasa itu tentu berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tibalah pada hari ini, hari yang kita nanti-nanti, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung, hari yang sungguh sangat luar biasa, yaitu hari raya Idul Fitri. Di mana saking semangatnya kita jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tadi malam sampai pagi ini kita persiapkan diri kita untuk datang ke masjid kita yang sungguh sangat mulia ini, untuk bersama-sama mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah, untuk sama-sama mengumandangkan kalimat-kalimat takbir, sama-sama mengumandangkan kalimat tauhid dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai melaksanakan salat hari raya Idul Fitri ini, tentu kita sebagai kaum muslimin dan muslimat akan menerima tamu-tamu istimewa kita, akan menerima kedatangan keluarga terdekat kita, dari yang dekat sampai yang jauh, dari yang jauh sampai yang dekat. Tentu dengan semangat hari raya Idul Fitri itu, kita siapkan jamuan-jamuan yang luar biasa sebatas kemampuan kita. Begitu juga sama halnya kepada anak-anak kita yang di bulan Ramadan kemarin kita janjikan kepada anak-anak kita, nak, jika puasa Ramadanmu penuh maka akan aku berikan baju baru. Nak, jika khatam Al-Quran engkau maka akan aku berikan sepatu baru. Pamannya pun berkata, nak, jika tarawihmu sampai nanti akan aku berikan THR yang banyak kepadamu. Maka dengan banggalah hari ini anak-anak kita semua dipakainya dari tadi malam, dicoba-cobakannya, menunggu datangnya pagi hari untuk memakai baju, celana, sepatu, THR yang diberikan oleh ayah dan ibunya serta pamannya. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, begitulah suasana yang kita rasakan di hari raya Idul Fitri yang penuh dengan kebahagiaan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, tapi khatib sering mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak semua apa yang kita rasakan hari ini sama dirasakan oleh saudara-saudara kita, di mana pada hari ini para fuqara dan masakin tentu mereka rayakan hari raya Idul Fitri ini tidak sebahagia, tidak sesemangat yang kita laksanakan pada hari yang berbahagia ini. Mungkin dia juga sudah berjanji kepada anaknya, nak, kalau sampai Ramadan ku kasih baju baru, nak, kalau sampai tarawih ku kasih sepatu baru. Tapi di penghujung Ramadan kemarin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, ternyata jangankan memberi baju baru, jangankan memberi pakaian baru, membayar zakat fitrahnya saja pun kesulitan bagi kaum para fuqara dan masakin. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang terjadi hari ini jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, banyak para anak-anak kita yang berbeda dengan keadaan anak-anak kita yang lain, di mana di pagi hari ini dan selesai salat Id nanti akan sama-sama memamerkan baju-baju yang mereka pakai. Apa katanya? Wahai kawan, engkau berapa baju lebaranmu? Saya dikasih paman saya 1, dikasih abang saya 5, dikasih ibu saya 4. Tapi anak yang fuqara dan masakin, khatib yakin hari ini merasa sedih yang mendalam karena keterbatasan ekonomi yang ada pada diri orang tua mereka masing-masing. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa ini senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai anak-anak bermain bersukaria, lari-lari, bahagianya sungguh sangat luar biasa.
tapi ada satu anak yang mengasingkan dirinya dari keramaian, dari teman-temannya. Sambil terseduh-seduh meneteskan air mata, Rasul bertanya kepada anak itu, "Ma yubkika ayyuhas sabi?" Wahai anak kecil, kenapa engkau menangis pada hari raya Idul Fitri ini? Maka anak kecil itu menjawab, "Wahai Tuan, ayahku telah gugur dalam peperangan bersama dengan Rasulullah. Sedangkan ibuku menikah dengan laki-laki lain. Lalu mereka mengambil rumahku dan memakan seluruh harta-hartaku. Maka wahai Tuan, saya menjadi seperti ini, tidak berpakaian, kelaparan, dan merasakan kesedihan yang mendalam. Falamma ati yaumal Aid, wahai Tuan, maka tibalah pada hari raya Idul Fitri hari ini, wahai Tuan, aku pun melihat teman-temanku bersukaria, bermain-main ke sana kemari, maka bertambah sedihlah aku, maka aku pun menangis dan meneteskan air mata." Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Rasul berkata kepada anak-anak itu, "Amatan dan an akuna laka adam." Wahai anak kecil, maukah engkau aku Rasulullah menjadi ayahmu? Wa Aisyah dan umman, maukah engkau Aisyah itu menjadi ibumu? Wa Fatimatun ukhtan, maukah kamu Fatimah menjadi kakakmu? Wa Ali amman, maukah engkau Ali menjadi pamanmu? Wal Hasan wal Husain ikhwan, Hasan dan Husain menjadi saudaramu. Maka anak kecil itu pun sambil tersenyum dan menghapus air matanya berkata kepada Rasulullah, "Kaifa la ardan ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, mana mungkin aku menolaknya jika engkau menjadikan aku sebagai anakmu. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Rasul pun membawa pulang anak itu, memberikan makanan dan pakaian. Lantas anak itu pun sambil tersenyum dan bermain kembali kepada anak-anak yang berbahagia pada saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, mungkin bagi kita sebagai orang tua tidak terlalu perlu itu. Biarlah peci kita peci tahun lalu, biarlah jubah kita jubah tahun lalu, biarlah baju kita baju tahun lalu. Ibu-ibu pun sedemikian, biarlah mukenanya mukena tahun lalu, biarlah sarungnya sarung tahun lalu. Berbeda dengan anak-anak kita hari ini. Jika kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak kita, maka bayangkanlah betapa sedihnya yang dinanti-nantinya setahun yang lalu, tapi hari ini mereka meneteskan air mata karena keterbatasan ekonomi yang ada pada diri orang tua kita. Maka siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Tentu kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan, yang dimana tentu sebagaimana panitia sampaikan tadi, jika harta kita cukup untuk mengeluarkan zakat, maka kita keluarkan 2,5%. Dan insya Allah mereka bagikan kepada fuqara dan masakin. Namun jika pun belum sampai zakat harta kita, maka kita keluarkan infak dari harta kita tersebut kepada fuqara dan masakin. Insya Allah jika kita bahagia pada hari raya Idul Fitri ini, maka para fuqara, para masakin bahagia pada hari yang berbahagia ini.